Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Muhammad Arbain Zakaria Berbangsa, CASN Basarnas 2025 dengan penempatan di kantor kelas A Surabaya. Saya salah satu peserta dari Latsar CPNS yang kemarin sudah mengikuti beberapa kegiatan, yaitu adalah sinkronus dan juga asinkronus agenda 1 yang berkaitan dengan beberapa hal ya. Jadi pengalaman saya mengikuti Latsar ini adalah untuk agenda 1 itu kami diajarkan bagaimana mengenal ataupun mengetahui bagaimana wawasan kebangsaan itu bisa kita ketahui secara masif dan juga kita praktekkan kepada kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga dilatih untuk bersikap sebagai ASN yang bisa melayani masyarakat dengan baik dan juga maksimal, ya, yaitu dengan menanamkan salah satu ataupun keseluruhan dari core value ASN, ya, yaitu adalah berakhlak. Ada beberapa materi ataupun beberapa tahapan materi yang disampaikan ketika kita melaksanakan sinkronus ataupun agenda 1. Ya, yang pertama adalah sinkronus 1. Di situ ada saling mengenal dan menganalisis potensi diri. Bagaimana saya ini karakternya, kepribadian seperti apa, kemudian kesukaannya seperti apa. Kemudian dilanjutkan untuk mengimplementasikan bagaimana kita dapat berperilaku sebagai ASN yang baik dan juga benar. Selanjutnya di kegiatan sinkronus kedua itu kita dikenalkan bagaimana terkait wawasan kebangsaan, kemudian nilai-nilai bela negara, ya. Di dalamnya juga berkaitan bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara, mulai dari cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan juga bernegara, ada juga setia kepada Pancasila dan juga ideologi negara, ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal dalam melaksanakan bela negara. Nah, di situ kita juga harus bisa ataupun bisa memahami, memaknai atau makna dari kesatuan itu sendiri, mulai dari kesatuan kejiwaan, ada kesatuan kenegaraan, ada kesatuan kewilayahan, dan juga kesatuan visi pembangunan oleh negara ini. Nah, dalam sinkronus 3 di hari keempat, ya, itu kita dikenalkan untuk menganalisis bagaimana isu-isu kontemporer ataupun isu-isu baru yang ada di lingkungan kita ataupun di masyarakat yang dapat dikhawatirkan itu membuat kegaduhan ataupun perpecahan di lingkungan masyarakat, dan juga mengenali bagaimana perubahan kondisi geografis yang mungkin jelas di sekitar kita itu sangat beragam dan juga sering mengalami perubahan. Ada juga pengelolaan konflik kepentingan. Kita tahu ASN ataupun kebijakan-kebijakan publik, roda-roda pemerintahan itu banyak sekali yang menunggangi, sehingga tidak salah apabila akan terjadi ataupun terjadi gesekan baik karena konflik kepentingan ataupun dari faktor-faktor yang lain, ya. Ada juga pengelolaan identifikasi isu yang terjadi di dalam masyarakat untuk bisa kita selesaikan dan juga kita atasi. Nah, pada agenda yang terakhir terkait dengan sinkronus keempat, itu kita bisa menganalisis kemampuan awal bela negara yang di dalamnya ada kesiapsiagaan manajerial, ada kesiapsiagaan mental, kesiapsiagaan kejiwaan ataupun jasmani, ada poin menjunjung kearifan lokal, serta ada memiliki etika ataupun etiket dan juga moral, bagaimana kita harus bertindak dan berlaku di dalam masyarakat. Kemudian terdapat juga kegiatan kesiapsiagaan bela negara, mulai dari kita sebagai ASN harus bisa memahami bagaimana berjalannya sebuah keprotokolan. Di situ kita mengetahui ataupun mengenal bagaimana cara bertindak, tata tempat, tata upacara, serta tata penghormatan kepada tokoh-tokoh ataupun pimpinan-pimpinan di roda pemerintahan. Nah, yang terakhir kita juga ada yang namanya kewaspadaan dini ataupun kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ataupun perseorangan untuk mendukung sinergitas penyelenggaraan pertahanan yang optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiapsiagaan, antisipasi setiap warga negara untuk menghadapi yang namanya sebuah ancaman di dalam masyarakat. Nah, dalam kewaspadaan dini ini sudah dibentuk yang namanya semacam tim, ya. Ini
ditempatkan di mulai tingkatan desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan juga tingkat nasional. Yang terakhir adalah kita kemarin juga melaksanakan yang namanya sebuah praktek PBB ataupun peraturan baris berbaris, yang dimana kita harus mengetahui bagaimana gerakan di tempat ataupun gerakan berjalan, sehingga ketika nanti kita dibutuhkan dalam sebuah kegiatan ataupun keprotokolan, itu kita bisa bersikap dengan baik sesuai dengan aturan yang ada dalam baris berbaris. Karena PBB ini merupakan salah satu cara untuk mendisiplinkan perseorangan ataupun kelompok, serta bisa menciptakan pola ataupun karakter kepemimpinan yang baik. Nah, di situ juga ada yang namanya kerjasama serta prakara atau prakarsa yang menjadikan kekompakan dari sebuah tim ataupun sebuah kelompok. Nah, dari seluruh rangkaian kegiatan yang saya alami selama 1 minggu berjalan terkait Latsar CPNS ataupun prajabatan ini, saya sebagai CASN atau calon aparatur sipil negara sangat berkesan dan juga antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Terlebih ke depan juga saya akan mengikuti kegiatan ini sampai sekitar 74 atau 73 hari ke depan. Nah, itu pasti akan saya laksanakan karena memang dalam kita sebagai ASN harus bisa mempelajari hal-hal baru, kemudian mudah beradaptasi, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya share kepada rekan-rekan dan juga kepada semuanya. Jadi untuk kegiatan berikutnya akan saya share lagi di beberapa video yang lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afiknam Jagat Samagram. Terima kasih.